Ya, karena edisi sebelumnya tuh pada bulan Agustus, bulan puasanya. Cek, bulannya terbaca apa? Pasa. Tidak ada puasa ya? Tidak ada puasa. Yang ada pasa. Dan cari cek Kedaulatan Rakyat edisi sekarang. Semua terbaca pasa. Jadi kalau misalnya nanti, karena ada yang berusaha diedarkan, itu puasa, maka kami... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita berjumpa kembali di channel Porta Politik. Bagaimana kabarnya teman-teman di awal pekan ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya, dan diberi kelancaran dalam melaksanakan aktivitasnya. Amin ya robbal alamin. Hari ini informasi yang dapat kami sampaikan masih dari kasus tuduhan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang semakin memanas. Roy Suryo CS panik setelah kubu Jokowi melakukan serangan balik lewat 6 laporan polisi. Kini mereka mengklaim mempunyai temuan baru. Mereka menyatakan bahwa ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka. Mereka juga melakukan keaslian koran Kedaulatan Rakyat edisi 18 Juli 1980 yang mengumumkan hasil ujian masuk UGM. Pasalnya, mereka mencari koran dalam bentuk analog ke Perpustakaan Daerah Yogyakarta dan ada petugas yang menyatakan bahwa koran tersebut diamankan Bareskrim pada pertengahan April 2025. Sementara, kuasa hukum Dr. Tifa, Abdullah Al-Katiri, menyatakan bahwa apa yang dilakukan Dr. Tifa dan kawan-kawan tidak melanggar hukum karena ijazah Jokowi merupakan publik dan publik berhak tahu. Adapun serangan balik dari kubu Jokowi berupa 6 laporan polisi yang ditangani Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Jokowi setelah mendapat limpahan dari Polres. Kasus yang ditangani itu adalah laporan dugaan pencemaran nama mantan presiden. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi dalam keterangannya di Jakarta Rabu 18 Juni 2025 menyatakan ada 6 laporan polisi, 2 laporan polisi di Polda Metro Jaya, dan 4 laporan polisi di Polres, yaitu Polres Metro Jakarta Selatan, Polres Metro Jakarta Pusat, Polres Metro Bekasi Kota, dan Polres Metro Depok. Itu semua sudah ditarik LP-nya dan ditangani di Subdit Keamanan Negara di Reskrikum Polda Metro Jaya. Langkah awal yang dilakukan Polda Metro Jaya adalah melakukan klarifikasi ke sekolah dan universitas tempat Presiden RI ke-7 Joko Widodo menempuh pendidikan. Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Prof. Suparji Ahmad menyampaikan pendapatnya mengenai kasus ini. Beliau menyampaikan agar polisi segera menentukan ada tidaknya unsur pidana pada kasus ini, karena kasus ini sudah terlalu jauh dan berlarut-larut hingga menguras banyak energi. Mari kita simak video berikut ini. Temuan paling terbaru kemarin, hari ini, pagi tadi. Tim sampai ke redaksi KR dan Kedaulatan Rakyat. Dan sampai ke Perpustakaan Daerah DIY. Yang menarik apa? Kami menemukan bandel KR edisi tahun 1980. Tapi yang jahat, tim tidak menemukan edisi koran bulan Juni, Juli, Agustus. Khusus itu. Dikatakan, ini di mana? Diambil Pak, kemarin sama Bareskrim. Itu pernyataan staf perpustakaan daerah. Ya, ada YouTube-nya, ada beredar. Jadi tahun 80, Januari, Februari, Maret, April, Mei ada. Tapi begitu Juni, Juli, Agustus 4 atau 3 bulan itu diambil. Kalau memang itu barang bukti kejahatan, boleh diambil. Itu kan bukan barang bukti kejahatan. Tapi tim tidak kekurangan akal. Ketika cek, saya tanya, cari koran edisi setahun sebelumnya. Ya, karena edisi sebelumnya itu pada bulan Agustus, bulan puasanya. Cek, bulannya terbaca apa? Pasa. Tidak ada puasa ya? Tidak ada puasa. Yang ada pasa. Dan cari cek Kedaulatan Rakyat edisi sekarang. Semua terbaca pasa. Jadi kalau misalnya nanti, karena ada yang berusaha diedarkan, itu puasa, maka kami akan mempertanyakan. Karena kalau itu hanya digital, kami tidak akan terima. Kami harus terima bukti analognya. Dan kemana bundel koran milik Perpustakaan Daerah DIY, yang itu hak rakyat, kok dibawa oleh petugas. Ya, ini jahat sekali.
Polemik keaslian ijazah Joko Widodo masih terus bergulir. Dr. Tifa Ujiati Asuma alias Dr. Tifa bersama tim kuasa hukumnya menyebut menemukan sejumlah bukti-bukti baru terkait ijazah Jokowi. Salah satunya adalah dokumen dalam bentuk harian Kedaulatan Rakyat tanggal 18 Juli 1980. Di situ dinyatakan ada nama calon mahasiswa yang diterima, tapi ternyata ketika Pak Dr. Ismon melakukan investigasi bersama Sentana TV ke perpustakaan daerah Jogja, ternyata harian Kedaulatan Rakyat yang analog atau versi kertas itu sudah tidak ada lagi dan dinyatakan oleh petugas di situ diamankan oleh Bareskrim. Pada kapan diamankan? Pada pertengahan April 2025. Nah, inilah sebetulnya sinergi atau inline dengan sebuah peristiwa yang terjadi tanggal 2 Desember 2024 di mana ada sebuah situs karena tempatnya sekarang sudah tidak ada karena terbakar habis gitu ya, yang baru saja juga disampaikan oleh kita tahu semua Pak Beator Suryadi atau Pak Bambang Beator Suryadi. Beliau adalah petinggi salah satu partai, juga menyatakan hal yang tentu saja menambah data dari kita ya, menambah validitas data dari kita, bahwa menurut beliau ya dugaan ijazah palsu tersebut dibuat di tahun 2012 di pasar Pojok Pramuka yang ternyata secara koinsiden terbakar habis di bulan Desember 2024. Kalau saya tidak salah kronologi, pada bulan Desember 2024 itu jugalah sebuah momentum sebenarnya terjadi di mana TPUA mengajukan aduan masyarakat ya, melaporkan kepada pihak Bareskrim. Adanya laporan tadi yang ditangani di Polda Metro Jaya, laksanakan ya prosesnya melalui klarifikasi, kumpulkan barang bukti, kumpulkan alat bukti untuk bisa menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak gitu. Ini sudah terlalu jauh perkara ini, sudah menguras banyak energi, berbagai spekulasi di publik sangat macam-macam, sangat variatif gitu, dan ini sebetulnya tidak produktif dan kepentingan bangsa gitu loh, selain menguras energi gitu. Jadi namun demikian, mengingat ini sudah berjalan, tidak boleh dihentikan tanpa prosedur yang berlaku. Maka untuk itu bahwa penegak hukum, penyidik Polda Metro Jaya segera melakukan langkah-langkah yang cepat ya, langkah-langkah yang tepat ya, dan memastikan ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan libatkan pihak-pihak terkait. Ya teman-teman, demikian video kali ini. Silakan sampaikan pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar dengan bijak. Tetap dukung channel Portal Politik dengan cara like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.